Dhamma, ketahuilah bahwa ketika indera ini bertemu dengan objeknya, maka akan memberikan kemungkinan respon, yaitu respon positif atau respon negatif. Jika yang terjadi adalah respon negatif, tentu tidak baik jika dibiarkan begitu saja. Kita harus mengendalikan hal ini. Mengapa usaha pengendalian diri begitu penting? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak uraian dari Biku Atthadhirotera berikut ini. Makanya penting sekali ketika kita telah memiliki pintu indria yang kita miliki ini, makanya dibutuhkan yaitu usaha pengendalian diri. Kenapa? Karena kalau kita mengacu di dalam nidana ya, Patiya Samuppada itu ada nidana yang bagian masa sekarang. Salayatana pacaya pasa. Kita punya indera akan ketemu dengan kontak. Pasa, pacaya, wedana. Wedana bisa melahirkan tanha. Tanha menimbulkan upadana. Jadi di sini para bapak dan ibu, kita punya pintu indera. Makanya kenapa di dalam latihan Buddhis, kenapa selalu ditekankan sila? Kenapa sila dulu? Karena sila ini adalah untuk mengendalikan yang di luar. Kita berlatih supaya kita mereduksi hal-hal yang di luar yang bisa menjadi pengotor batin kita. Makanya berapa banyak orang bisa terkena kriminal, ya, ini saya barusan dapat WA dari umat, lucu WA-nya. Ya WA-nya lucu, ya. Mentang-mentang saya tinggal di BSD, saya dikasih berita. Beritanya lucu. Yaitu mana ini tadi? Menurut keterangan polisi, merasa terhina karena ditunjuk dengan kaki, mantan kuli bunuh suami istri di BSD. Ini barusan orang WA. Kenapa? Gara-gara kontak begitu ya. Itu kan sebetulnya terbakar, batinnya tidak damai. Gara-gara menunjukkan pekerjaan dirasa pakai tunjuk kaki. Ini loh yang belum dikerjakan, bukan pakai jari ya, tapi pakai kaki. Tersinggung, terbakar. Tuh, batin tidak damai gara-gara sepele. Orang bisa terjerumus pada tindakan pembunuhan. Ini contoh nyata di zaman sekarang. Betapa pentingnya kedamaian batin. Kedamaian batin bisa kita miliki kalau bapak dan ibu berlatih dari yang sederhana dulu. Mengendalikan pintu indera kita. Maka dikatakan sungguh baik mengendalikan mata, sungguh baik mengendalikan telinga, sungguh baik mengendalikan hidung, sungguh baik mengendalikan lidah, sungguh baik mengendalikan sentuhan jasmani, dan sungguh baik mengendalikan pikiran. Kenapa dipuji sungguh baik? Karena itu akan membawa kedamaian. Makanya hidup sebagai perumah tangga terkhusus, Anda nanti akan kontak dengan dunia luar ya. Nanti Anda akan kontak dengan tetangga, mertua, pasangan hidup, anak, atasan, bawahan. Jangan mudah terbakar. Ya, ketika ada kontak, kalau itu rasa tidak nyaman, tahan dulu. Jangan sampai masalah kecil membuat kehidupan yang sekarang berharga menjadi tidak berharga. Ya, seperti tadi, hilangnya pengendalian diri. Maka saya yakin para bapak dan ibu setelah mendengarkan ini terdorong dan termotivasi untuk menjaga pintu indera dari mata, telinga, hidung, cita rasa, sentuhan, termasuk juga pikiran. Kalau itu dirasa tidak baik, dekatkanlah kepada Dhamma. Karena kita dekat dengan Dhamma, kita akan mengenali nilai-nilai luhur. Makanya penting sekali, apa yang kita dengarkan berulang-ulang akan mempengaruhi pikiran kita. Apa yang kita dengar dengan baik akan menjadi penjagaan dalam diri kita. Dalam psikologi, ini kalau kita berbicara psikologi, dalam diri manusia, ini secara ilmu psikologi, ada dorongan 3 hal. Ada tipologi manusia secara psikologi. Ada id, ada ego, dan superego. Id itu artinya dorongan alami. Eros dan thanatos. Dorongan untuk mencintai. Kalau menyenangkan timbullah thanatos, mencintai. Jadi kalau itu menyenangkan timbul eros. Eros itu mencintai. Thanatos itu kalau tidak menyenangkan ingin membunuh. Itu namanya dorongan id. Sifat alami manusia. Kalau menyenangkan didekati, kalau tidak menyenangkan dijauhi.
Kalau id ini mendorong, dunia nyata itu ego. Sebagai pengendaliannya yaitu super ego. Dhamma-dhamma ini adalah bagian super ego kita yang membantu mereduksi. Andai kata kotoran batin itu naik, kita ingat dhamma. Oh, ingat karma. Oh, ingat jangan berbuat jahat. Oh, Sang Buddha mengajarkan cinta kasih. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Maka penting sekali para umat Buddha seperti saat ini menggunakan waktunya untuk mendengarkan dhamma. Jangan bosan ya mendengarkan dhamma. Memang dhamma kadang-kadang kesannya tua, kesannya kuno. Wah, ini kuno, saya masih muda. Ingat loh ya, makin muda, masih muda, itu makin butuh bekal. Bekalnya apa? Peredam. Karena makin ketika masa puber naik menjadi masa dewasa, kadang-kadang mudah berapi-api. Kalau mudah berapi-api, ya butuh peredam. Jangan sampai, khususnya ini mahasiswa Nalanda, tidak bisa mereda, yaitu pintu indria. Hati-hati nih, jaga diri ya. Jaga diri, tunggu waktunya, sabar. Jangan kebelet ya, sabar dulu. Ya jangan kebelet, sabar dulu. Selesaikan dulu sekolahnya baik-baik. Membangun rumah tangga setelah sukses lah. Setelah sukses kuliahnya selesai, baru mikir. Karena seringkali tinggal di asrama, tinggal di kuliah, jauh dari rumah. Kadang-kadang saya juga mendengar miris dan kadang-kadang mau gimana ya. Makanya mumpung di kesempatan ini saya bisa memberikan satu nasihat, tahan dulu. Demi masa depan, ya susah-susah dulu. Menahan diri memang kadang-kadang butuh ekstra ya. Tetapi sungguh manfaatnya luar biasa sekali. Demikianlah sahabat Dhamma, dalam latihan Buddhis kita selalu ditekankan untuk melatih sila. Karena sila untuk mengendalikan hal-hal yang ada di luar diri kita. Kita berlatih supaya kita mereduksi hal-hal di luar diri yang bisa menjadi pengotor batin kita. Jika sila kita begitu kuat, dan andai kata respon negatif yang terjadi setelah adanya kontak antara indera dan objeknya ini begitu tinggi, seketika itu juga kita ingat dengan Dhamma. Dengan ini, maka hal negatif tidak akan terjadi. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk melakukan pengendalian diri. Menahan diri memang sungguh berat, namun manfaatnya begitu luar biasa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.